dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan hari ini Ibu mengumumkan, memberikan amanat kepada saya yang jauh lebih berat. Mudah-mudahan saya mampu, insya Allah saya akan berjuang dengan baik soal itu sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa, dan saya berada di Kutoarjo, di rumah keluarga kediaman Ganjar Pranowo, dan saya sudah bersama bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Mas Ganjar Pranowo. Assalamualaikum, Mas Ganjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan waktu untuk Mata Najwa. Sama-sama. Maaf lahir batin dulu nih. Sama-sama, Mas. Maaf lahir batin. Ini udah bajunya saya lihat udah kembaran dengan keluarga. Kembaran biasanya kalau lebaran kita, besok bajunya apa ya? Ini kita cari lurik yang dari Jepara. Iya, tadi saya udah ketemu sama keluarganya Mas Ganjar. Iya, Mbak. Itu ada Mas Alam juga lagi nonton di situ. Iya. Udah kembar. Bajunya kembaran, tapi pecinya kayaknya ini peci yang kemarin dikasih Bu Mega bukan sih? Iya dong. Itu ya? Iya. Dan ada signifikansi apa Mas? Ini peci Bung Karno atau gimana? Ibu bercerita bahwa peci itu simbol dari Indonesia. Khas banget. Tapi sisi yang lain ada kulturalnya. Kan khas Indonesia ya. Sebagai orang Indonesia punya ciri khas peci. Jadi nasionalis iya, masuk kultural iya, dan religius. Karena banyak ulama juga dan orang-orang Indonesia yang lain menggunakan kopiah. Jadi filosofinya banyak. Jadi ini simbolisasi juga ya rasanya ya? Saya kira iya. Mas Ganjar, ketika diumumkan 2 hari lagi itu kejutan. Banyak yang kemudian ya tidak menyangka, karena kan spekulasinya nanti bulan Juni, bulannya Bung Karno, tiba-tiba 2 hari lalu diumumkan. Kalau Mas Ganjar sendiri tahu, dapat kabar soal itu kapan, Mas? Saya tidak tahu dan saya tidak pernah memikirkan itu. Jadi di tengah spekulasi semuanya, berita berseliweran, dari media juga mengangkat cerita-cerita itu, hampir-hampir saya tidak peduli. Maka tiba-tiba muncul, saya ditelepon harus ke Jakarta dan saya tidak memberitahukan siapapun, termasuk anak istri saya. Mbak Atifah Alam nggak tahu? Tidak tahu. Yang nelpon siapa Mas Oke? Ya? Yang nelpon? Dari Pak Sekjen. Pak Sekjen? Ya, ke Jakarta gitu. Dan sudah memberitahu ini akan dalam rangka pengumuman dari Ketua Umum? Ya, pada saat telepon itu diberikan, iya. Maka saya bilang ini pasti akan ada kejutan yang ramai begitu. Dan istri saya nggak tahu, cuma sempat bocor aja. Bocornya itu curiga. Ayah di mana? Aku di Jakarta. Ada apa? Panggil presiden. Lalu istri saya tanya, loh bukannya presiden di Solo? Ya ini nunggu presiden datang gitu. Tapi rupanya presiden datangnya hari berikutnya. Tapi setelah itu istri saya tidak telepon lagi dan sebuah proses panjang karena harus menunggu dalam waktu itu, tapi pendek karena waktunya begitu berjalan sangat cepat. Dan saya kira Ibu Mega mempertimbangkan dengan akalnya, dengan logiknya, dengan spiritualitasnya, dengan perenungan yang cukup lama pasti, karena memilih waktu yang mungkin orang tidak menduga. Apa yang disampaikan Bu Mega sebelum kemudian disampaikan secara umum, yang disampaikan awal mula ke Mas Ganjar seperti apa? Ibu Mega tidak menyampaikan khusus ke saya. Setelah Pak Sekjen menelpon saya, ya Ibu langsung memanggil waktu itu, terus kemudian di briefing saja. Yang intinya, besok kamu akan mendapatkan penugasan, begitu. Sesederhana itu saja. Itu kalimat langsung Bu Mega ke Anda kan? Ya. Besok akan dapat penugasan. Sebelumnya seberapa sering Mas Ganjar berdiskusi atau seberapa intens berdiskusi soal hal ini? Atau sama sekali tidak ada? Dengan Bu Mega ketika sama bicara sekali. soal ini? Tidak. Saya orang yang sangat memahami Bu Mega. Bu Mega itu intuisi politiknya sudah teruji. Bahkan dalam beberapa kasus, mulai dari beliau mengikuti aktivisme di partai sejak PDI kemudian Perjuangan, dan kemudian bagaimana beliau menghadapi situasi tidak mudah, apalagi peristiwa Kuda Tuli, sampai kemudian jalur konstitusi itu betul-betul dilakukan.
Beliau punya pengalaman yang sangat-sangat lengkap. Maka saya katakan intuisi. Dan tentu pertimbangan yang sangat komprehensif itulah yang kemudian disampaikan. Maka saya tidak pernah berbicara sekalipun terkait dengan pencapresan ini. Ibu pun juga tidak. Jadi tidak ada semacam fit and proper test langsung atau wawancara begitu? Saya kira dengan intuisi ibu yang sudah sangat luar biasa dalam politik, saya di fit and proper sejak saya ditugaskan di Badiklat, sejak saya ditugaskan di Badan Penanggulangan Bencana, sejak saya ditugaskan di DPR, bahkan saya ditugaskan di Gubernur. Saya kira ini proses panjang melakukan fit and proper kepada seorang Ganjar kira-kira. Karena kan kemudian sampai pada penugasan baru ini butuh waktu yang lumayan lama. Ketua Umum PDIP sampai pada bukan deklarasi pengumuman kemarin, Mas Ganjar. Betul. Sementara kalau dilihat-lihat dari segi elektabilitas, Anda surveinya sudah yang termasuk deretan paling tinggi, konsisten selama setahun atau 2 tahun terakhir. Jadi pertimbangannya tidak semata itu ya berarti? Saya kira yang paling tahu adalah Bu Mega, yang paling tahu. Tapi saya sebagai kader yang lahir di situ, dalam pidato saya kemarin, saya lahir di partai ini, saya digembleng di partai ini, saya mendapatkan penugasan di partai ini sampai detik ini. Dan itu saya kira assessment yang cukup panjang yang dilakukan oleh seorang Bu Mega. Maka pada saat penentuan pasti Ibu sudah mempertimbangkan seluruh yang ada di situ. Ya seperti membuka rapot saja. Pada saat Ganjar ditugaskan di non jabatan publik, apakah itu fungsional struktural partai, meskipun saya belum pernah di struktural gitu, terus kemudian di jabatan publik, saya kira Ibu mencatat satu persatu. Termasuk catatan kemarin ketika rame-rame drama Israel dan U20, Mas Ganjar. Oh ya, saya kira Ibu firm pada soal ini, maka Ibu sampaikan bahwa ini bonding politiknya kita sama, secara ideologis, secara konstitusional, sampai pada satu sikap, dan itu Ibu sampaikan. Salah satu yang disampaikan itu. Berarti yang kemarin ketika kita berbincang dan saya bertanya apakah ini ujian loyalitas, tampaknya itu juga mengkonfirmasi bahwa Anda lulus ujian loyalitas itu dan Anda dapat tiket sekarang. Tidak sekedar, itu hanya satu bagian kecil saja. Karena bagian besarnya sebenarnya lebih pada sikap ideologis, sikap partai yang crystal clear. Inilah yang kemudian ditunjukkan. Kemarin ujian yang kecil saja buat saya dari seluruh ujian panjang yang pernah ada. Sejak 93 ya Mas? Saya kira 92 saya mulai ikut kampanye-kampanye dengan PDI waktu itu. Mas, kalimat yang disampaikan Ibu Mega dalam pengumuman kemarin menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan. Petugas partai. Anda nyaman tidak dengan terminologi itu, Mas? Sangat nyaman, dan saya akan jelaskan. Kalau kita melihat orang berpartai, hampir seluruh partai, semua dijujurin. Kalau tidak ada tanda tangan dari ketua umum, dia tidak akan bisa dapat jabatan publik. Mari kita bertaruh. Mari kita baca konstitusi. Mari kita lihat semuanya dalam sebuah realitas. 1, saya mau jadi gubernur yang tanda tangan ketua umum. Kalau saya tidak tangani ketua umum yang merepresentasikan partai, maka tidak bisa. Kalau mau maju, silakan masuk calon perorangan. Yang kedua, mau jadi anggota DPR atau DPRD. Pasti seluruh partai akan melakukan itu, seleksinya di dalam. Dan itu representasinya sama. Dan kalau tidak ada penugasan dari setiap partai, maka tidak akan bisa seseorang menjabat, menduduki, merepresentasikan dari partai itu. Maka Mbak, petugas partai itu bagian dari bentuk apa yang menjadi perintah konstitusi. Capres diusulkan oleh siapa? Partai dan atau gabungan partai politik. Representasinya pasti dipilih oleh partai yang direpresentasikan oleh ketua umum. Ditugaskan pada seseorang. Siapa yang paling memenuhi syarat menurut partai itu? Setelah itu belum selesai. Setelah dapat penugasan seperti hari ini ditugaskan, maka berikutnya dia harus melaksanakan fungsi-fungsi, visilah, misilah, pesan ideologis dari partai untuk bertemu dengan masyarakat. Bertemulah kemudian setelah penugasan itu bersama masyarakat. Masyarakat sebagai sebuah kekuatan dan partai bertemu untuk bersama-sama menentukan. Bentuknya apa? Dalam kontestasi pemilu. Disitulah sebenarnya sangat benar risau itu. Toh saya jadi gubernur, jadi anggota DPR, akhirnya
kami berkomunikasi intens dengan rakyat. Petugas partai itu tapi konotasinya mewakili kepentingan partai dan bukan kepentingan rakyat, Mas. Iya, nanti akan dilihat dalam sebuah rekam jejak ketika mereka ada di jabatan publik. Saya tidak berani memberikan contoh orang lain, lebih baik saya kasih contoh saya sendiri. Ketika hari ini masyarakat kemudian menyampaikan protes sesuatu kepada saya yang mungkin tidak setuju, saya layani langsung. Apakah saya konsultasi dengan partai? Tidak. Karena sudah mengerti mana yang kemudian kami harus konsultasi kepada partai, mana yang kemudian menjadi kewenangan. Apakah saya menjadi anggota DPR, apakah saya menjadi gubernur. Dan itu untuk orang, untuk kader yang pernah mendapatkan kaderisasi di partainya, pasti dia sangat tahu pada soal itu. Dan saya salah satu orangnya. Petugas partai, bosnya juragan partai, Mas. Oke, tapi pada banyak keputusan kami boleh kok berdiskusi. Kami bisa kok menyampaikan pendapat, dan Ibu Mega sangat rasional pada soal itu. Menyampaikan pendapat, tetapi keputusan akhir kalau juragannya adalah ketua umum, keputusan akhir ada di tangan ketua umum. Partai akan punya mekanisme masing-masing. Partai akan punya. Apakah mereka punya rapat kerja? Apakah mereka punya rapim? Pasti tidak tunggal. Pasti tidak tunggal. Makanya konteks PDI Perjuangan sesuai kongres ya, kelima itu memberikan penugasan juga. Bu Mega saja menyampaikan kepada saya, aku juga ditugaskan oleh partai. Sebagai kader partai. Ditugaskan untuk memimpin ini dan kemudian memberikan amanah ini. Maka dengan maturitas politik, saya kira kita mampu untuk memisahkan pada soal itu. Karena partai ujungnya juga pembelaan rakyat. Dalam real politik, terkadang kepentingan partai itu bahkan bertolak belakang dengan kepentingan rakyat, Mas. Sangat mungkin, tapi diskursus itu kan dialektika itu selalu bisa terjadi. Negosiasi untuk bisa bersepakat selalu terjadi. Apakah rakyat dengan political pressure, apakah partai dengan visi misi dan programnya, maka ada zona netral untuk bisa menyelesaikan itu, namanya parlemen. Maka hampir seluruh keputusan publik, dan itu sudah terjadi pada banyak keputusan. Maka biasanya ketika partai atau kelompok partai memutuskan ini dan masyarakat tidak setuju, apa sih Mbak bentuknya? Demo. Apa bentuknya? Mereka dialog. Apa bentuknya? Hearing. Sangat banyak sekali. Maka konsensualisme yang mesti dicapai untuk mengambil keputusan, elemen-elemen masyarakat inilah yang kemudian akan bisa bertemu, yang bila saya di zona netral itu, ya seperti di parlemen itu. Jadi sebenarnya ini biasa saja. Seperti di parlemen, tapi Ketua Komisi 3 Bambang Pacul, kader PDI Perjuangan yang juga teman Anda, Mas Ganjar, itu yang kemudian bikin ramai dan viral pernyataannya kan, ketika bilang siap mengikuti perintah partai. Ya. Yang kemudian sekarang diksi petugas partai itu, Mas, itu diksi yang banyak digaungkan juga dari berbagai pihak, termasuk mungkin juga dari lawan-lawan politik Anda untuk menggambarkan Ganjar Pranowo ini memang nanti akan nurutnya ke ketum partai, tidak akan mendengarkan rakyat. Memangnya kader partai, memangnya calon yang lain, ya, ketika dia maju, dia tidak mencari partai, Mbak. Silakan disebut yang sudah ada. Cari partai ini, mencari partai itu, ngelamar sini, ngelamar situ. Partai kan? Dia ditugaskan nggak oleh mereka? Kalau mereka dia tidak ditugaskan, dia bisa dapat itu. Enggak. Dalam sistem partai, tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Saya memilih jalan sebagai seorang kader. Mbak, kebetulan saya pernah menjadi ketua pansus undang-undang parpol. Fungsi partai politik, agregasi politik, sumber rekrutmen kader. Ya. Maka dia melakukan diklat, dan kader inilah yang kelak kemudian akan mendapatkan penugasan. Ya. Soal diksi inilah yang kemudian menjadi satu perdebatan, dan kami, mekanisme internal PDI Perjuangan, kami mengambil diksi itu dan tidak masalah buat kami. Dan silakan kemudian tapi Anda dicek bisa di banyak memahami bahwa ada kekhawatiran, karena kalau kita bicara partai politik, setiap survei, setiap sigi yang dilakukan menunjukkan persepsi publik terhadap partai politik itu sangat buruk. Bahkan tingkat kepercayaan terendah institusi demokrasi itu partai politik, kemudian DPR. Jadi wajar ada kekhawatiran Ganjar petugas partai tidak akan bisa bersikap independen terhadap rakyat. Wajar kan kekhawatiran itu? Semua yang menjadi kritik masyarakat, semua yang menjadi opini masyarakat dan sikap buat saya adalah wajar. Itulah makna esensi demokrasi. Ketika kemudian di acara Mata Najwa hari ini saya bisa menjelaskan, saya akan jelaskan. Mana dalam fungsi konstitusional, mana dalam fungsi eksekusi sebagai seorang eksekutif, dan bagaimana kita berelasi dengan rakyat. Bung Karno dekat dengan rakyat. Kami dididik untuk ketemu dengan rakyat terus-menerus. Itu ekspresi pembelaan yang jelas. Okay. Maka Bu Mega pun kemarin pada saat rapat dengan fraksi-fraksi keras. Turun kamu. Jangan mejeng saja.
Dekati rakyat, dengarkan suara rakyat. Saya kira kita bisa memahami itu ketika kita bisa merasakan apa yang menjadi perintah itu. Mas Ganjar, saya ingin tahu seberapa kuat posisi tawar Anda di partai, Mas. Seberapa Anda akan bisa ketika ada masa atau ada situasi di mana Anda akan berbeda dengan ketua umum, seberapa kuat Anda akan bisa kemudian berbeda? Saya pernah bersikap untuk berbeda pada banyak hal ketika kita harus menentukan. Saya pernah dikritik, bahkan Ibu Mega juga menanyakan kepada saya, itulah seorang ibu. Ganjar, ada apa dengan semen Rembang? Ibu, saya jelaskan semen Rembang, Bu. Tapi jangan sampai merusak lingkungan. Ibu, ini ada AMDAL-nya. Semua ditanya. Ini pengalaman saya pribadi. Bu, dan ini harus jalan. Mulai dari sejarahnya itu tambang ilegal, mulai itu dipakai kemudian oleh industri semen di tempat lain, dan rakyat di situ tidak mendapatkan apapun. Tugas saya, Bu, saya propose, Bu. Desa harus mendapatkan saham di situ. Seperti participating interest dalam migas. Dan kemudian, loh, itu bagus gitu. Jadi, seberapa kita bisa menawar? Bu Mega orang sangat rasional pada soal itu. Hanya sejauh mana kita bisa berkomunikasi secara intens dengan beliau. Alhamdulillah, Mbak. Sampai detik ini saya bisa melakukan itu dengan beliau. Dalam konteks penugasan ini, Mas Ganjar, apakah ada kontrak politik yang Anda lakukan dengan partai? Ibu, kontrak politiknya ada dua hal. Satu konstitusional. Mas Ganjar, maaf ya, saya harus benerin Oke, clip on silakan dulu. ya. Benerin clip on. Silakan. Ada yang jatuh clip onnya. Cek. Gimana? Sebelah kanan ini kenapa? Enggak sih, nggak jatuh. Apa masih clear teman-teman suara saya? Masih nempel kok. Gimana? Udah clear? Maaf ya Mas Ganjar. Oke, nggak apa-apa. Karena siaran langsung jadi ada kendala-kendala. Bisa dilanjutkan Mas, silakan. Jadi apakah ada kontrak politik antara Anda dan partai, Mas Ganjar? Bu Mega itu kontraknya hanya dua saja kok. Apakah kita satu bisa menjaga konstitusi kita? Ya. Yang kedua, apakah kita bisa melayani rakyat dengan baik? Maka detail-detailnya beliau sampaikan. Bagaimana menjaga negara, menjaga konstitusi, menjaga mimpi-mimpi besar para pendiri bangsa sampai lahirnya Indonesia seperti ini. Itu beliau secara konstitusional sampaikan. Selebihnya, kalau sudah makmurkan rakyat. Sebenarnya itu kontrak yang sangat esensial buat saya. Bu Mega nggak pernah minta apa-apa, Mbak. Bu Mega bicaranya research. Bagaimana pangan kita punya riset bagus, benih kita bagus, petani dicukupi. Dan waktu Ibu menyampaikan itu, situasinya itu agak sedikit emosi. Dan bagaimana kita menjaga negara, menjaga Pancasila, menjaga pemikiran-pemikiran Bung Karno yang saat itu merenung untuk melahirkan Republik ini. Jadi sebenarnya kontraknya seperti itu. Tapi tidak dalam bentuk kontrak yang sifatnya lebih pragmatis atau dalam lebih real politik sehari-hari atau kalkulasi hitung-hitungan dan sebagainya, ada tidak kontrak itu, Mas? Saya sebagai kader partai, Mbak, dalam konteks bagaimana membangun relasi politik dengan partai lain yang nanti akan dibawa dalam pemerintahan secara bersama-sama, karena pasti akan ada kerjasama antar partai, saya berikan ruang itu pada partai. Jadi kita mengerti persis bagaimana porsi-porsi itu mesti kita ambil. Maka kita berikan kepada mereka, dan hari ini rasanya itu sedang dilakukan. Jadi tidak ada misalnya kalau jika nanti jadi presiden akan apa dan sebagainya harus melakukan ini untuk partai, apa yang tidak boleh dilakukan untuk partai dan sebagainya? Alhamdulillah, Mbak, 2 kali saya menjadi gubernur tidak ada. Ibu, apakah saya ada perintah khusus buat Ibu? Tidak, laksanakan saja sudah menjadi program. Sesimpel itu seorang Megawati Soekarno Putri yang barangkali orang lain bisa menilai berbeda, dan itu sah-sah saja. Jadi menurut Anda, presiden itu petugas partai bukan, Mas? Presiden. Ketika presiden berproses untuk mendapatkan rekomendasi, dia petugas partai. Begitu dia dipilih, maka pada dirinya terletak fungsi-fungsi kepresidenan untuk menjalankan konstitusi, ngurusi rakyat. Jadi ini mesti dipahami dalam satu tarikan nafas. Jadi ketika sudah jadi presiden, tidak lagi petugas partai? Dia ketika anggota partai masih jadi petugas dong. Kenapa orang banyak risau dengan itu? Pak Jokowi aja hadir, Mbak, kemarin. Iya, karena kita ingat sepanjang
dua periode Pak Jokowi ini kan kerap kali Ibu Megawati Soekarno Putri menekankan itu, bahwa Presiden Jokowi ia juga masih petugas partai. Anda sependapat dengan poin itu? Dan Pak Jokowi datang terus. Pak Jokowi tidak pernah merasa risau. Saya dan Pak Jokowi kader partai kok, nggak apa-apa. Dan tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan, apalagi kalau sudah urusan bangsa, negara, dan rakyat. Tapi pada prinsipnya, apakah Anda merasa begitu tugas negara ada, loyalitas terhadap partai itu harus dikesampingkan, loyalitasnya pada negeri? Pasti perintahnya Bu Mega satu, kamu mesti loyal pada konstitusi. Tapi saya harus tahu diri bahwa saya adalah kader partai. Jadi ya, Presiden juga petugas partai? Presiden berangkat dari kader partai yang diberikan tugas, dan begitu dia dilantik, dia harus melaksanakan konstitusi. Sebuah aturan yang sangat clear. Konstitusi dan konstitusi negara, bukan ADART partai? Mbak, konstitusi adalah negara dan itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Oke. Berarti memang loyalty to the party ends when my loyalty to my country starts. Seperti itu ya? But I have responsible to my party too, and my people too. Dan itu sesuatu yang embedded. Dan itu saya praktekkan selama 10 tahun menjadi gubernur. Dan tidak ada masalah sampai hari ini. Bahkan saya juga dikritik oleh partai saya, biasa. Saya berjalan terus, oke. Itulah dinamika, itulah dialektika. Oke. Mas Ganjar, saya ingin tahu hubungan Anda dengan Mbak Puan seperti apa sekarang, Mas? Bukan sekarang, Mbak. Saya kira pernah ada di berita yang macam-macam, aneh-aneh. Pada saat acara Mas Kaisang menikah, saya ketemu Mbak Puan. Pada acara Muhammadiyah, saya ketemu Mbak Puan. Pada acara HIPMI, saya ketemu Mbak Puan. Kemarin saya nggak bisa dampingi beliau di Boyolali, saya WA-WA-an. Baik-baik saja, Mbak. Dan kemarin ketemu, kita tertawa atas TV. Mbak, aku telepon-teleponan, Mbak. Ya nanti. Oke, Mas. Mbak, besok kita buat acara di Jawa Tengah. Oke, kita siapin. Karena kan dalam 2 tahun terakhir tergambar seperti ada friksi internal, perdebatan begitu, terkait dengan pencapresan. Apakah Ganjar Pranowo yang akan dapat tiket atau Puan Maharani? Mbak, dalam rumah tangga dinamika selalu ada kan? Tidak hanya rumah tangga partai, rumah tangga yang biasa saja, kayak kami biasa saja bertengkar seperti itu. PDI banyak satu aja, Mbak. Kamu boleh bertengkar, tapi ketika Ibu memutuskan, apa yang terjadi kemarin, Mbak? Ganjar mendapatkan peningkatan penugasan berikutnya sebagai capres. Seluruhnya langsung konsolidasi. Saya sampaikan, Mbak Puan terima kasih, Mas Nanan terima kasih, Mas Hasto terima kasih, satu-satu saya sampaikan. Dan saya WA Mas Pacul. Mas Pacul, selanjutnya kita perlu konsolidasi, minta arahan. Karena beliau pengurus partai. Ya. Oke Pak Gub, kita akan ketemu setelah ini. Oke Mbak. Mas Utut saya sampaikan, Mas Utut selanjutnya kita minta arahan. Oke Mas, kita besok konsolidasi. Itu hebatnya PDI Perjuangan. Jadi tidak ada dialog atau tidak ada kesepakatan tertentu dengan Mbak Puan Maharani sebelum keputusan ini diambil, Mas? Karena kan kita tahu 2 tahun terakhir kan kerap mengkampanyekan dirinya atau ya dikampanyekan pihak lain untuk tiket yang akhirnya Anda dapatkan, Mas Ganjar. Mbak, kader PDI Perjuangan yang masuk di survei-survei tidak hanya saya loh, Mbak. Ada Mbak Puan, ada Bu Risma, pernah ada Ahok, ya muncul nama-nama ini. Ada Ganjar. Biasa saja buat kami. Semua boleh melakukan itu, semua ada dinamikanya, tapi ingat, begitu ada keputusan dari Bu Mega, pasti semua akan jalan dan terbukti hari ini. Kemarin di pidato Anda, Mas Ganjar menyebut bahwa Mbak Puan dulu Panglima Tempur, karena kan sempat menjadi ketua tim pemenangan Anda ketika di Jawa Tengah. Dan Bu Mega mengatakan Mbak Puan mendapatkan tugas memenangkan Pilpres dan Pemilu. Apakah itu artinya ketua tim pemenangan juga nanti akan Puan Maharani, Panglima Tempur seperti istilah Anda, Mas Ganjar? Itu nanti partai akan menentukan. Maka Mbak, siapa nanti yang akan memimpin, ya? Itu partai akan menyiapkan. Tentu kerjasama dengan partai yang lain, sehingga nanti sinkronisasinya mesti dilakukan. 2, kita punya PR. Kami di partai ini punya PR, Mbak. Ya menang Pilpres, ya menang Pileg. Maka tugas mereka semua konsolidasinya sangat serius pada hari ini. Siapa yang akan menentukan itu? Kita harus tahu, ada struktur partai, ada pengurus partai, maka mereka lah yang menyiapkan. Nanti penugasannya kepada siapa, ya sudah dilakukan perintahnya oleh Ibu dan tinggal bekerja saja. Sehingga nanti siapa yang akan ditunjuk di lapangan, itu partai. Tugas saya sekarang menjadi calon dan kemudian saya harus bertemu dengan rakyat dan Ibu perintahkan itu.
Dalam- kami ketemu dengan rakyat. Dalam konteks komunikasi dengan partai lain, sekarang kan peta politik terakhir ada 3 koalisi, Mas. Ya. Koalisi Perubahan, kemudian Koalisi Indonesia Bersatu, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Posisi PDI Perjuangan, kalau kita bicara peta koalisi sekarang, seperti apa Mas Ganjar? Ya, saya kira keputusan kemarin yang diumumkan oleh Bu Mega menjadi game changer. Karena setelah ini partai-partai pasti berkomunikasi. Kemarin saya mendengar langsung Hanura deklarasi mendukung saya. Ya. Rasa-rasanya dalam beberapa hari ini juga akan ada partai yang lain. Nah, dalam hal inilah komunikasi politik kemarin sudah disepakati bahwa pengurus partai yang akan berkomunikasi, bukan Ganjar. Tugas Ganjar sekarang seperti manten, Mbak. Duduk, terima tamu, komunikasi, bicara. Tapi yang mereka, tim besar ini, akan menyiapkan segala sesuatunya nanti pada saat relasi-relasi itu dibangun dengan partai-partai yang lain. Begitu. Preferensi Anda apakah, karena kan sebetulnya PDI Perjuangan bisa maju sendiri Mas, cukup kursinya untuk mencalonkan Anda sendiri. Preferensi Anda apakah misalnya bergabung dalam koalisi atau mungkin koalisi besar seperti yang waktu itu disebut Pak Jokowi atau seperti apa? Indonesia ini gede banget, Mbak. Dan tidak ada partai yang single majority di parlemen. Itu mesti jadi catatan. Underline-nya sudah jelas. Maka bangsa ini terlalu besar untuk diurus sendirian. Menurut saya, kerjasama itu menjadi begitu penting. Dan pada saat dulu MPR disusun, Mbak, itu pun yang tidak terwakili oleh partai politik, itu diberikan, ingat utusan daerah, ingat utusan golongan. Maka representasi seluruh kelompok masyarakat itu diberikan ruang, agar dalam pengambilan keputusannya itu betul-betul representatif. Meskipun tidak 100%, tapi optimalnya akan bisa dicapai. Maka menurut saya, penting untuk kemudian bekerja sama dengan partai yang lain. Jadi itu realitas, fakta-fakta, angka-angka yang ada, dan kita mesti menyiapkan Indonesia ke depan yang dikelola oleh anak-anak bangsa secara bersama. Saya mau bicara cawapres Mas, karena ini juga isu yang paling seksi. Siapa cawapres Ganjar Pranowo? Partai masih akan diskusi, pasti masih akan dialog, tentu akan banyak pertimbangan, dan sekarang lagi berproses. Kalau nama-namanya semua udah tersebar, sehingga orang saling menjodoh-jodohkan, kan begitu? Iya, saya mau nanya satu-satu nama Mas, karena kalau jawaban tadi itu jawaban yang kayaknya jawaban aman. Saya pengen Mas Ganjar jawabnya jangan normatif soal cawapres ya Mas. Saya mau tanya, karena ini nama-nama ini disebut Pak Jokowi kemarin, ketika di masjid, pasca sholat Id dengan Mas Ganjar juga, ada banyak nama kata Pak Jokowi. Saya mau minta tanggapan Mas Ganjar atas nama Erick Thohir. Ya, kemarin ngomong bola bareng saya diskusi, saya kira bisa jadi diskusi. Ngomong bola aja sama Mas Erick atau yang lain-lain juga? Ya pasti ngomong yang lain juga. Kalau Mas Erick kan terbuka juga ikut kampanye, kemungkinan bisa bareng atau tidak dan seterusnya. Tapi enaklah diajak ngomong tentang bola. Sosoknya menarik untuk jadi calon wakil presiden? Mas Erick menarik, anak muda, energik ya. Kalau Ridwan Kamil? Ridwan Kamil teman saya, ya. Saya belajar dari medsosnya dia, keren-keren ya medsosnya. Komunikasinya cukup bagus, ya. Representasi juga dari anak muda. Dan saya kenal baik. Menarik untuk jadi wakil Ganjar? Menarik untuk semuanya menarik. Kalau Sandiaga Uno, Mas? Oh, itu teman lari. Larinya lebih kenceng. Ngobrolnya enak dan kami beberapa kali ketemu kunjungan di desa wisata. Saya kira kita juga punya pemikiran soal ekonomi kreatif yang ya beliau dalam praktek lebih banyak karena sebagai pengusaha. Kalau saya pengambil keputusannya. Tapi ketemu di desa gitu. Saya akan mengulang pertanyaan yang sama supaya adil. Menarik Sandiaga Uno untuk jadi wakil Ganjar? Menarik, semuanya menarik. Semua masih dalam proses yang sama-sama menarik. Saya belum selesai menyebut Mas, Mahfud MD. Pak Mahfud teman saya, kita bicara anti korupsi dengan beliau cukup lama. Saya pernah diundang satu meja makannya beliau. Dan saya pernah juga mengajak makan bersama di meja makan saya di Puri Gede. Dan kami diskusi sangat intens. Beliau orang yang menguasai ilmu pengetahuan cukup banyak. Berani. Menarik untuk dijadikan wakil presidennya Ganjar Pranowo? Menarik juga. Belum selesai Mas, ada Erlangga Hartanto. Oh, beliau teman saya, sama-sama keagama. Kami diskusi juga sudah cukup lama. Pernah membuat acara di Yakowiyu, karena beliau terahnya dari Klaten. Dan kita pernah diskusi soal ini. Tinggal keputusan saja, siapa yang kemudian akan bicara dengan partai. Menarik untuk dijadikan wakil? Menarik semua. Ini kan anak-anak hebat. Representasi dari banyak kader partai juga toh. Belum selesai Mas. Oke. Muhaimin Iskandar. Oh, itu sama-sama. Ya hampir bersamaan di UGM juga, di aktif di PMI juga dulu.
Dan beliau ini diskusi cukup intens dengan saya begitu. Pernah juga ketemu, ngobrol-ngobrol, dan beliau juga nanya, bisa nggak kita bareng begitu. Mari kita bicara. Ini teman-teman saya yang kebetulan sebagian besar pernah bareng di parlemen, Mbak. Jadi orang-orang yang cukup enak untuk diajak bicara pada banyak hal. Siapa yang belum saya sebut, Mas, yang juga menarik untuk Anda? Siapa ya? Mungkin yang ada di sana, Mbak Khofifah. Banyak kali, Mbak. Tapi Anda menambahkan satu nama. Sengaja memang tidak saya sebut, karena kemudian Anda yang menyebutnya, Khofifah Indar Parawansa. Karena itu disebut juga. Disebut juga.